Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat, saya lebih mengambil makna wasiat itu dari menurut Pak Nur Samsu ada pesan. Ada kebiasaan, saya tidak berbicara tentang wasiat, tentang pembagian hartanya, saya hanya pesan wasiat itu sendiri. Ada kebiasaan orang-orang tua dulu kita itu setiap memasuki bulan puasa, siapkan makanan untuk dibaca-baca begini. Biasa gitu, dia tahu orang bilang baca-baca pokoknya makanan lah untuk dipanggil kerabat apa tetangga untuk baca-baca. Memasuki bulan puasa, bahkan mau lebaran masih sering dilakukan. Bahkan ada yang meninggal sekian harinya. Suatu ketika diadakan acara begitu di keluarga saya, ambil keluarga saya lah contoh. Orang tua itu berpesan kepada anaknya, besok lusa kalau saya meninggal, kasih begini kak juga. Artinya baca-bacaan tong ceritanya atau bahasa kasarnya. Ya, dia itu maunya orang tua, pesannya kepada anaknya waktu diadakan acara itu. Ya, sejalan dengan waktu berlalu, anak ini memahami lain dengan pemahaman orang tuanya. Dia tidak sepaham dengan wasiat orang tuanya bahwa besok lusa kasih begini, karena mungkin dari ilmu-ilmu yang dapat bahwa sesungguhnya dalam kehidupan tidak perlu hal-hal semacam gitu dalam beragama, sehingga pesan orang tuanya itu tidak dilaksanakan. Maka timbul pertanyaan dalam wasiat pesan ini, bagaimana hukum wasiat terhadap persoalan yang saya kemukakan? Sedangkan ini pesan orang tuanya kepada, cuma anaknya memahami lain dari yang dia pahami orang tuanya, sehingga dia tidak melakukan lagi wasiat itu. Nah, mungkin itu ada dari rekan-rekan kita yang bisa menjawab persoalan ini. Saya tidak memang ke masalah hartanya, masalah apanya, pesan langsung kepada anaknya dari orang tua ini tentang persoalan ini. Ya, sedikit saya menanggapi sedikit pertanyaan Bapak Dengemba tadi. Sekalian juga saya mau bertanya juga, itu tentang wasiat yang dianggap bid'ah ya, bid'ah sehingga tidak dilaksanakan ya. Ya anaknya ya. Ya, saya sebenarnya tidak mau menjawab. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada seorang ustadz pernah beliau mengatakan, sekarang ini ada tren di masyarakat, tren beragama Islam terbaru. Apa katanya beliau? Banyak sekarang ini anak-anak muda tobat hari Senin, kajian hari Rabu, tobat hari Senin, kajian hari Selasa, hari Rabu sudah membidahkan, hari Rabu sudah mengkafirkan. Jadi ya itu saya hanya mau menyampaikan itu. Jadi yang disampaikan tadi bahwa sepakat di situ setelah duduk musyawarah, secara hukum, kita bicara hukum sah, apalagi yang duduk itu ikhlas dan kemudian Bapak mensahkan kepada aparat pemerintah, camat, lurah dan sebagainya, itu secara hukum ada namanya kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu sah. Tapi kalau berbicara masalah agama kita di Al-Quran surat An-Nisa itu tetap rumusnya 21, 2 laki-laki, 1 perempuan. Itu rumusnya dan tidak. Jadi sangat berbeda memang keadaannya kalau keluarga itu mau menggunakan hukum Islam dengan menggunakan hukum negara, sangat berbeda. Nah, saya kasih contoh lagi, Pak. Orang biasa bercerai ada namanya selalu di masyarakat gonogini. Tidak ada dalam Al-Quran kata gonogini, tidak ada. Siapa bisa kasih lihat? Tidak ada. Jadi saya sambung sedikit, yang memang ada 2 hukum. Kalau karena kita Islam, kita mau mengacu kepada Al-Quran yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu hukumnya 21, perempuan 1, laki-laki 2. Saya kasih contoh lagi, sangat jauh bedanya. Suami istri bercerai, yang ramai dalam masyarakat itu gonogini, bagi 2 katanya. Itu yang banyak di pengadilan.
Padahal dalam Al-Quran tidak ada kata gonogini. Yang jelas itu kalau masuk ke pengadilan, jatahnya istri 1/8. 1/8 saja Pak. Panjang ceritanya, kalau ada anaknya lain lagi 1/6. Kalau tidak ada anaknya, panjang ceritanya. Hanya saya mau mengatakan bahwa memang antara hukum Islam, fikih Islam dengan kompilasi ini nanti sangat jauh bedanya kalau dihitung secara materi. Bukan berarti pertentangan, bukan pertentangan itu. Itu dasarnya membagi harta ini bukan begitu. Tetap ada di situ, ada pengecualian, ada exception. Seperti orang membunuh kan harus dibunuh juga. Tapi ada pengecualian, kalau dia maafkan tidak ada. Jadi ada kesepakatan itu tinggi, lebih tinggi itu daripada itu. Artinya begini, bukan berarti bahwa kita melanggar Quran, tidak. Ini anak petunjuk pembagian harta secara Islami yang adil. Tetapi ada kesepakatan. Ya, di kesepakatan itu bukan berarti kita melanggar Quran, tidak. Ya, tidak. Jadi tidak dipertentangkan ini. Petunjuk pembagian harta dalam keadaan normal situasi, tapi ada kan kesepakatan, itu kesepakatan tertinggi. Sama dengan yang hukum qisas itu, membunuh orang maka dia harus dibunuh juga. Tapi begitu dimaafkan tidak ada. Jadi itu dalam penerapannya. Begitu, bukan berarti bertentangan. Tetapi pilihan dalam artian ada reason, ada alasan. Ya. Sedikit saya menanggapi sedikit pertanyaan Bapak Dengemba tadi. Sekalian juga saya mau bertanya juga, itu tentang wasiat yang dianggap bid'ah, ya, dianggap bid'ah sehingga tidak dilaksanakan, ya. Ya, anaknya, ya. Ya, saya sebenarnya tidak mau menjawab. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada seorang ustadz pernah beliau mengatakan sekarang ini ada tren di masyarakat, tren beragama Islam terbaru. Apa katanya beliau? Banyak sekarang ini anak-anak muda tobat hari Senin, kajian hari Rabu, tobat hari Senin, kajian hari Selasa, hari Rabu sudah membidahkan, hari Rabu sudah mengkafirkan. Jadi baru 1 hari pengajian sudah berani membidahkan, Pak. Jadi itulah realita katanya sekarang. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan sedikit, Pak, pernah ada kasus itu orang tua ini punya 2 anak, Pak. Nah, ini yang satu ini ke luar negeri, kemudian dia kaya kan, dia merantau, kemudian dia jadi kaya raya. Sementara ini anak yang satu ini dia rawat orang tuanya sampai meninggal. Meninggal orang tuanya kan, kalau anak laki-laki itu harus lebih banyak daripada perempuan dalam warisan. Tapi ini yang ini anaknya ini yang laki-laki kaya sekali, Pak. Sementara ini yang perempuan miskin. Itu yang saya dengar kasusnya itu tetap diberikan lebih banyak ke anak yang laki-laki daripada anak perempuan. Padahal ini anaknya perempuan yang miskin dan dia juga rawat keluarganya. Apakah itu bisa dikatakan adil atau bagaimana? Ataukah apakah di situ Kementerian Agama tidak bisa intervensi di situ atau bagaimana? Kan ini yang anak perempuan merasa dia tidak adil begitu. Bahwasanya saya ngerawat ki orang tua, saya juga yang miskin, kau juga yang kaya. Begitu. Bagaimana itu, Pak? Ada beberapa hal yang ditanyakan, itu saya alami sendiri. Seperti Pak Mahmud, saya 5 bersaudara, 3 sudah meninggal, 2 orang ini saya masih hidup. 1 orang ini tidak kawin, tidak ada. Jadi orang Makassar bilang timpung. Ya, timpung toh, tidak ada apanya. Ya, timpung. Itu saya artinya bersaudara ini rapat. Temu panggil orang-orang tua. Akhirnya sepakat. Tanah ini seluas 1 hektar ini saya bagi 4. Ini bagiannya saudara saya ini yang meninggal. Saya bagi 4. Di depan 4. Saya undang camat, biayai. Camat lurah tanda tangan. Sudah itu bikinkan sertifikat. Nah, itu jalan keluar. Yang pertama itu yang kami lakukan, kesepakatan.
Biarpun ada hal-hal yang menurut pikir, tapi ada kan kesepakatan. Iya, ini tertulis kami lakukan. Bahkan dokumennya ada di rumah, kalau saya kesilakan anak-anak saya, ini dan begitu. Kemudian seperti Bapak tadi katakan, bahwa wasiat itu bukan untuk ahli waris. Iya, barang yang diwasiatkan itu bukan untuk ahli waris. Itu jelas hadisnya. Jadi ada satu paket seperti saya alami sendiri. Itu mertua saya ada anaknya, kemudian ada kemenakannya, itu dia gabung. Ini diberikan, ini sawah di sini diberikan semua ini. Tertulis. Itu saya baca, ini tidak barangkali kuat ini kalau saya bawa ke Pak Desa Camat. Ya, jadi saya bawa. Diketahui, disaksikan oleh saudara-saudara kami, ipar kami. Itu aman sampai sekarang, tidak ada masalah. Bahkan dapat sertifikat semua. Karena ada hukum seperti Pak Andi Herman bilang itu menurut Bika harus 1, 2. Tapi kalau ada kesepakatan, saya kira ada hukum di Indonesia ini kesepakatan. Itu yang kami lakukan dan iya. Kemudian ada yang penting ada kepala desa, lingkungan itu orang-orang tua yang bisa jadi saksi. Itu saya alami sendiri di Bontonompo. Ada saudaranya mama saya itu sebelum meninggal bilang ini sawah nanti saya kasih cucuku, anak saya maksud saya itu. Saya pikir bagaimana caranya. Jadi saya panggil Pak Desa, saksikan orang-orang tua itu tokoh masyarakat, saksikan. Itu baru saya foto. Belakangan saya urus surat-suratnya apa itu lancar aman. BPN terbitkan itu BPN yang ada perwakilan dari pemerintah, camat, lurah diketahui. Mungkin itu yang kami lakukan. Seperti dari awal saya katakan bahwa masalah wasiat ini luas. Ada kaitan-kaitan dari warisan, hibah, dan lain-lain. Hanya karena waktu kita terbatas, mungkin paket ini satu dulu. Mungkin di lain tempat, mungkin narasumbernya. Mungkin itu dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.